semuanya, perkenalkan saya Mustika Angelia Sragi dengan NIM 32053. Di sini saya akan menjelaskan GUI tentang tema akademik yang berfokus pada library. Baik, di sini itu saya menggunakan tipe from. Yang pertama itu JFrame dan yang kedua itu JPanel. Nah, untuk yang menggunakan JFrame itu tuh login. Lalu yang kedua itu ada mainframe. Lalu untuk yang menggunakan JPanel itu ada book catalog, borrow frame, terus dashboard, ada student panel, dan librarian. Oke. Nah, alasan saya kenapa membagi dua from ini jenisnya, karena JFrame ini tuh sebagai wadah utama atau konten utama pada aplikasi. Lalu kalau JPanel ini kan sebagai halaman atau model fitur yang bisa diganti-ganti tanpa membuka window baru. Nah, kenapa hanya login dan mainframe yang menggunakan JFrame? Karena login frame itu sebagai gerbang awal aplikasi. Jadi setelah login berhasil, login frame akan ditutup atau aplikasi akan berpindah ke mainframe. Nah, lalu kenapa borrow, dashboard, student, librarian itu JPanel? Karena mereka itu mewakili halaman atau menu. Dan lalu mereka itu ditampilkan di dalam mainframe. Dimana mereka itu bisa diganti tanpa menutup aplikasi. Dan lebih efisien dibanding membuka JFrame baru. Baik, untuk melihat GUI-nya, di sini saya tinggal running aja untuk from login-nya. Lalu kita klik aja run file. Baik, di sini tuh pada from login, di sini tuh ada judulnya, ada username, password. Nah, untuk username ini saya mengikat username itu dengan menggunakan kata admin. Lalu untuk password itu saya masukkan aja. Password itu 12345. Nah, di sini ada button show yang dimana itu mempermudah kita untuk melihat password apabila kita lupa atau ingin melihat kembali nih. Lalu kita tinggal login aja. Baik, di sini adalah tampilan dashboard dari library-nya ya. Jadi di sini tuh di dashboard ini ada button student yang akan mengarahkan kita ke from student. Lalu di sini ada juga book catalog yang akan mengarahkan kita ke from book catalog. Di sini juga ada borrow return yang akan mengarahkan kita ke from borrow return buku. Lalu juga di sini ada juga from button librarian yang akan mengarahkan kita ke from librarian, dan juga di sini ada button logout. Baik, untuk student itu kita klik aja, maka di sini akan menampilkan student information-nya. Nah, selain itu di student information-nya itu saya membuat namanya, student nama, student ID, email, address. Nah, untuk mempermudah menggunakan from ini, maka di sini saya menyediakan tabel. Dan lalu di sini juga ada button-button yang mempermudahnya seperti insert, update, delete, save. Contohnya nih, kita update nih. Nah, kita tuh harus memilih baris mana yang mau kita update. Contohnya ini. Nah, dia akan kembalikan lagi ke dalam from-nya, lalu yang mana mau kita update. Contohnya ini, saya ingin menggantikan nama Jelita Sarah ini menjadi Jelita Purba. Atau kita ganti juga student ID-nya menjadi 055. Oke, kita tinggal update aja. Data berhasil di-update. Oke. Nah, ini dia Jelita Purba. Lalu kita tinggal save aja sih. Karena takutnya yang kita update itu belum tersave. Oke. Kita kembali lagi. Dari sini tuh ada ini scroll-scrollnya ya. Jadi kita itu bisa melihat datanya. Nah, untuk datanya itu disimpan dalam file, bukan database. Oke, kita tinggal, dan di sini juga saya menyediakan button X untuk kembali lagi ke dashboard.
Nah, untuk buku katalognya. Nah, di sini untuk buku katalognya. Nah, di sini saya udah pernah masukkan ya untuk buku katalognya. Kalau kita klik, nah di sini. Nah, buku katalognya itu seperti ini ya untuk pemrosesan memasukkan data kepada buku katalognya. Bisa diupdate, bisa diinsert, dan bisa di-delete, dan bisa juga di-save. Seperti yang tadi juga. Oke, kita kembali lagi ke Borotron. Nah, untuk Borotron seperti ini, ada tampilan book ID-nya, pseudonym-nya, book juga. Dan di sini juga kita menggunakan date itu tuh dengan format seperti ini. Jadi kita tuh tinggal mudah aja untuk memasukkan tanggal-tanggalnya tanpa harus manual juga. Oke. Nah, seperti kalian bisa lihat, nah untuk data ini tuh dimulai dari bawah, ya, nggak dari atas gitu. Oke. Nah, seperti biasa, saya juga menyediakan button-button yang permudah untuk memasukkan datanya seperti insert, update, delete, dan save. Oke, kita kembali lagi ya ke Librarian. Nah, untuk Librarian ini untuk menjelaskan tentang petugas librariannya. Oke, langsung aja kita masukkan aja ya ID librariannya itu kita bikin aja. Kita buat aja pengurus, jadi PG aja, PG 1, 2, 3, 4, 5 aja. Lalu untuk nama librariannya kita buat aja Hendry. Lalu username-nya itu tuh Hendry12. Lalu untuk password kita buat aja 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita buat aja emailnya hendrik@gmail.com. Nomor HP-nya kita ikut aja ya 0822 3456 7890. Nah, kita bisa memilih ya role-nya. Untuk di role-nya itu ada 3, ada admin, ada librarian, ada staff. Nah, di sini saya tinggal klik aja librarian aja. Nah, untuk statusnya kita bisa buat aja aktif gitu. Lalu kita tinggal insert aja. Oke, ini dia datanya akan masuk paling atas juga. Dan kita tinggal klik save aja agar datanya tidak bisa hilang. Kita save ya agar datanya nggak hilang. Oke, nah selanjutnya dan yang terakhir adalah button logout. Button logout ini itu untuk kembali lagi ke from login. Oke, kalau dia nggak mau login lagi tinggal di extend aja. Oke. Lalu untuk di login itu ada beberapa import yang saya masukkan. Contohnya import Java Swing Jack Ocean Paint, import Java Watercolor. Lalu untuk di borrow frame-nya juga beberapa import seperti ini di buku katalognya. Jadi setiap from ini tuh memiliki banyak banget import dari Java-nya tersebut. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.